Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait masa iddah ya. Apa itu masa iddah? Masa iddah ini adalah masa menunggu ya. Jadi masa menunggu agar diketahui ada nggak sih janin dalam kandungan seorang wanita ketika setelah bercerai untuk melaksanakan pernikahan yang selanjutnya. Karena apa? Biar tidak tercampur kenasaban anak yang sedang dikandung seperti itu. Dasar hukumnya bagaimana sih? Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 ya, itu juga ada terkait bagaimana hukumnya orang yang iddah itu. Misal orangnya hamil itu berapa hari, seperti itu ya. Surat Al-Baqarah itu 234 juga ada, surat Al-Ahzab ayat 49 juga. Dalam KHI pasal 133 juga ada. Kalian bisa buka di situ ya. Ingat, dibuka ya, jangan cuma hafal surat Al-Baqarah ayat sekian, Al-Baqarah ayat sekian, Al-Ahzab ayat sekian, KHI pasal sekian, itu enggak. Kalian harus baca isinya itu apa, seperti itu ya. Ya, kita masuk kepada aturan dalam KHI ya, seperti itu. Masa iddah bagi seorang janda menurut pasal 153 ayat 2 KHI ini intinya seperti ini. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qoblat al-dukhul atau qoblat dukhul ya, waktu tunggunya itu ditetapkan 130 hari. Ya, jadi masa iddahnya adalah 130 hari jika dia belum pernah didukhul gitu ya. Apabila pernikahannya putus karena perceraian, masa iddahnya bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dan sekurang-kurangnya 90 hari, karena normalnya itu setiap 1 bulan sekali haid, seperti itu. Apabila pernikahan putus karena cerai mati atau cerai hidup sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan ya. Jadi kalau sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan, seperti itu. Sementara masa iddah bagi istri yang pernah haid sedang dalam waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui ya, maka iddahnya 3 kali waktu suci. Jadi biasanya haid itu tapi tidak haid karena sedang menyusui. Jadi nanti iddahnya tetap 3 kali suci, seperti itu. Apabila istri ditalak 1 atau talak 2 oleh suami lalu suaminya meninggal, maka masa iddahnya menjadi 4 bulan 10 hari ya setelah suaminya meninggal, seperti itu. Ini kalau istri itu ditalak dan kemudian suaminya meninggal, jadi nambah aturan iddahnya, seperti itu. Ya, kita masuk kepada pembagian iddahnya ya menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Ini menjelaskan bahwasanya iddah seorang istri yang masih mengalami haid itu 3 kali haid. Kalian bisa menyocokkan bagaimana aturan dalam KHI sama menurut Sayyid Sabiq ini ya. Iddah wanita menopause atau sudah tidak haid lagi atau sudah tua 50 tahun ke atas lah, ini adalah 3 bulan ya. Iddah tinggal mati 4 bulan 10 hari ya jika istri tidak hamil ya. Tapi kalau istri hamil udah jelas berbeda, seperti itu, sampai melahirkan. Jadi istri yang ditinggal mati atau istri yang dicerai dalam keadaan hamil itu adalah iddahnya sampai dia melahirkan, seperti itu. Lalu berdasarkan haidnya, talak raj'i maupun talak bain, jika istri masih mengalami haid maka iddahnya 3 kali haidnya dengan syarat istri itu merdeka ya, sedangkan hamba saya hanya 2 kali suci, seperti itu. Jadi 3 kali haid itu berlaku ketika istri itu merdeka, seorang istri itu merdeka, tidak sedang hamil. Jika sedang hamil iddahnya tetap ya sampai melahirkan ya. Istri tersebut telah dicampuri secara hakiki atau hukmi halwat ya, berdasarkan akad yang sahih dan tidak ada perbedaan antara muslim atau kitabiah, seperti itu. Ya, ini saya jelaskan terkait dasar hukumnya atau macam-macamnya iddah itu bagaimana ya. Lalu bagaimana iddahnya orang ditinggal mati, ditinggal ditalak ya. Lalu bagaimana ketika hamil, ketika tidak hamil ya, seperti itu ya. Nah, nanti kalau ada yang belum paham bisa DM aja atau bisa komen langsung di bawah ya. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.